Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Larus Banyuwangi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. Salam budaya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Larus Banyuwangi. Kali ini Mas Larus Banyuwangi bersama Mas Alif Farda yang di belakang saya itu ya guys, mencoba mengunjungi salah satu situs sejarah yang ada di Kecamatan Rogo Jampi, yaitu atau Balai Kambang yang ada di Desa Gite, Kabupaten Banyuwangi. Ya, ini merupakan salah satu situs sejarah yang luar biasa. Ini saksi bisu dari perang yang ada di Bayu sana ya guys. Dan ini merupakan salah satu tempat di mana saat itu ketika Laskar Belambangan sebelum perang di Bayu itu berkumpulnya di sini ya. Nanti bagaimana cerita lebih detailnya, tetap tonton di channel YouTube-nya Mas Larus Banyuwangi. Salam budaya. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Larus Banyuwangi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mas Larus Banyuwangi, dan juga follow akun Instagramnya @maselaros. Nah teman-teman semuanya, sobat budaya dimanapun berada, di video kali ini Mas Larus Banyuwangi akan mengajak teman-teman semuanya, khususnya follower Mas Larus Banyuwangi, untuk mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu situs sejarah yang cukup menarik kita kunjungi dan kita kupas bagaimana sejarah tempat ini adalah situs Balai Kambang. Situs Balai Kambang ini merupakan salah satu situs sejarah di mana lokasinya tepat berada di area Dusun Kerajaan Desa Gite, Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Nah, lokasinya sekitar 50 meter ke arah barat dari Balai Desa Gite, teman-teman. Kalau kita lihat dari kejauhan, tempat ini nggak kelihatan ini adalah sebuah situs, karena memang saat itu ketika Mas Larus Banyuwangi bersama sahabat saya Mas Alif Farda, salah satu tim dari Bravo Balambangan Royal Volunteer, merupakan salah satu komunitas sejarah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, datang ke sana dari kejauhan itu kelihatannya hanya area pemakaman umum, karena saya nggak melihat ada tulisan yang besar ini adalah sebuah situs sejarah. Nah, ketika teman-teman masuk di area situ baru kelihatan ada bangunan balai. Ya, makanya dinamakan situs Balai Kambang, karena memang konon tempat ini dulu adalah tempat pertemuannya para punggawa kerajaan Belambangan untuk menyusun kekuatan sebelum melakukan perang di Rowo Bayu yang terkenal ya, di Rowo Bayu itu ya. Nah, ada beberapa versi ya terkait bagaimana sejarah situs Balai Kambang ini. Nah, di sana di atasnya itu ada sebuah bangunan kecil ya, namanya balai ya, dan di bawahnya ada air ya. Jadi itu mengambang di atas air lah bahasanya, seperti makanya dinamakan Balai Kambang. Nah, air itu berasal dari mana? Air itu berasal dari sumber mata air yang berada di dekatnya. Ada sebuah sumur di situ, itu mengalir, yang dialirkan di bawah balai itu tadi. Ada batu juga di atas balai, itu merupakan batu zaman masa lampau ya, yang bernilai sejarah. Konon situs ini sudah ada sejak abad ke-17. Jadi sejak abad 17 situs ini sudah ada. Nah, kalau dilihat dari beberapa pohon, juga ada beberapa pohon tuh yang memang usianya sudah lama. Jadi bernilai sejarah yang luar biasa. Terus di sampingnya balai itu ada sebuah bangunan cungkup, dan di dalam cungkup itu ada sebuah makam kuno. Masyarakat sekitar nggak begitu tahu juga ya ini adalah makamnya siapa, tapi biasanya disebut sebagai Mbah Buyut. Jadi Mbah Buyut ini merupakan sesepuh desa, mungkin bisa dikatakan itu, atau mungkin yang pernah babat daerah Gite ini mungkin ya, biasanya disebut Mbah Buyut. Nah, ada tradisi yang cukup menarik ya, masyarakat sekitar Gite ini ketika mau hajatan, sunatan atau khitanan atau pernikahan itu biasanya datang untuk selamatan di situs ini ya, terutama di makamnya Mbah Buyut itu, untuk memohon keselamatan agar hajatannya selamat dan sebagainya, tidak ada halangan suatu apapun selama proses acara sampai awal sampai akhir. Jadi ini memang tempat ini memang cukup disakralkan. Nah, di dekat situs ini, khususnya di makam ya, di area makam, karena memang lokasi antara yang Balai Kambang sama situs
apa yang makamnya Mbah Buyut ini berdekatan. Itu ada beberapa batu bata kuno. Ya, batu bata kuno ini memang nanti biar Mas Alif yang menjelaskan dari sisi arkeologis bagaimana batu bata kuno ini, dan nanti biar dijelaskan Mas Alif juga ya. Beliau adalah salah satu tim dari Bravo Balambang Royal Volunteer. Nah, di belakang ya, di belakang makam Mbah Buyut, kalau kita ke arah lurus terus, nanti di sana teman-teman di bagian belakang itu ada beberapa bekas seperti bangunan kuno, dan ada namanya umpak. Nah, umpak itu bebatuan yang cukup besar, dan konon umpak ini dulu pernah dipakai sebagai penyangga bangunan kuno. Jadi namanya, kalau di Moncar ada umpak Songo. Ini umpak, ada beberapa umpak yang berjajar dulu, berarti memang ini bangunan kuno. Dan ada yang mengatakan juga teman-teman, ini dulu umpak itu memang dibawa dari Gumuk Jadah. Gumuk Jadah itu lokasinya berada di Moncar. Di sana ada juga umpak, ada satu kalau nggak dua ya, kalau yang di Gumuk Jadah, yang di Moncar itu dibawa. Terus beberapa ada yang di Gite ini. Dulu memang lokasi sekitar makam ini ya, areal yang luas ya, memang luas, itu adalah pemukiman masa lampau, pemukiman kuno. Ini terbukti ketika masyarakat sekitar biasanya sering menemukan benda-benda masa lampau, ada uang gobok dan juga beberapa tembikar dan sebagainya di sekitar area sini, ya, area makam ini ya. Di sawah, sampingnya itu sawah cukup luas teman-teman, jadi beberapa itu pernah menemukan itu diduga memang area ini dulu adalah pemukiman di masa lampau. Jadi mungkin teman-teman punya versi yang lain ya tentang cerita dari situs Balai Kambang ini. Nah, teman-teman bisa sharing di komentarnya di channel YouTube-nya Mas Laros Banyuwangi. Mungkin ada beberapa informasi yang Mas Laros Banyuwangi tidak ketahui, teman-teman bisa komentar. Nah, di sini juga ada makam, teman-teman, makam salah satu pahlawan juga di masa perang ya, agresi militer 1. Nah, jadi ada makamnya di satu areal itu, dan beberapa ada makam kuno. Saya tidak tahu pasti ya, makam kuno itu sebelahnya itu di area sekitar pagar itu ada makam kuno, saya tidak tahu karena memang nggak ada tulisannya itu. Tapi kalau dilihat dari bangunan, struktur bangunan itu memang udah lama sekali. Jadi memang ada beberapa makam itu memang tidak diketahui identitasnya, makamnya siapa, hanya saja itu adalah makam yang memang sudah lama. Mudah-mudahan dari sini kita belajar tentang sejarah, khususnya kerajaan Belambangan, leluhur kita di masa lampau itu memang luar biasa. Kita ambil nilai-nilai positif dari perjuangan para leluhur kita. Nah, teman-teman, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, para leluhur kita, dan kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan lupa sejarah masa lampau ya. Hal-hal yang positif di masa lampau kita ambil, hal-hal yang negatif di masa lampau mudah-mudahan jangan terulang di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, ini adalah video selanjutnya adalah penjelasan tentang bebatuan atau batu bata yang ada di sekitar lokasi situs Balai Kambang di Gitik, Rogo Jampi. Ini akan dijelaskan oleh Mas Alif. Oke, selamat menonton. Mas Alif akan menjelaskan lebih detail. Jika ada komentar dan sebagainya, pertanyaan atau dan informasi yang lain yang mungkin kami belum dapat informasi ini selama kunjungan kami di situs Balai Kambang, teman-teman bisa sharing di komentar di bawah video. Terima kasih, salam budaya. Nah, ini adalah salah satu bukti arkeologis di Balai Kambang Desa Gitik, Kecamatan Rogo Jampi. Ini adalah salah satu bongkahan batu bata yang berada di Balai Kambang. Nah, sebenarnya bongkahan batu bata itu berada banyak di Balai Kambang ini. Nah, karena sekarang dimanfaatkan sebagai kolam, itu sekarang pengunjung tidak bisa melihat situs Balai Kambang secara utuh kalau melihat batu batanya itu sendiri. Nah, selain itu nanti ada banyak bukti arkeologis yang tersimpan di sini, dan juga ada makam sesepuh dari Desa Gitik, nanti bisa kita lihat bersama.